Pernah nggak sih punya cita-cita jadi rektor? Enggak. Enggak, saya ucapkan selamat datang Pak Ibrahim, ya rektor baru UBP. Meskipun belum dilantik, kita culik juga di sini. Oke, selamat datang Pak Ibrahim, selamat datang di Dialog Ruang Tengah. Nih, biar dia masih anget, biar dia cerita dulu beliau ini, Mas Rektor, biar cerita dulu gimana yang terjadi hari ini dalam perubahan ini. Jadi pertama memang kalau teman-teman ketua senat tadi itu bilang bahwa Pak Ibrahim mulai hari ini tidak boleh disebut bukan lagi sebagai calon rektor, tapi sebagai rektor terpilih. Nah, karena ada tahapan yang masih harus dilewati. Salah satunya adalah proses penetapan. Nah, penetapan ini kan akan dilakukan oleh Kementerian Bank. Jadi dari hasil hari ini hasilnya besok itu langsung diantar ke Kementerian, dan kemudian Kementerian akan melakukan proses penetapan. Penetapan itu sendiri nanti akan menyesuaikan dengan masa jabatan Pak Rektor kita sekarang yang akan berakhir pada tanggal 24 April yang akan datang. Jadi kalau kira-kira mungkin saya hitung masih kira-kira 1 bulan 10 hari lah kira-kira jabatan beliau hitung mundurnya, kira-kira begitu. Nah, memang hari ini saya surprise jujur saja karena nggak menduga-duga bahwa suara perolehan bisa signifikan cukup lumayan itu Bang. Saya kira ini adalah amanah yang harus dibarter dengan tentu saja performa kinerja. Karena kalau nggak dibarter nanti amanah mungkin akan tercederai. Nah, kira-kira begitu. Nah, alhamdulillah hari ini saya melihat bahwa dukungan cukup signifikan dari 32 suara itu alhamdulillah bisa masuk ke kita 28 suara dan 4 ke kawan kita yang nomor 2 dalam hal ini Prof. Sobri, dan saya menaruh hormat Bang dengan semua kandidat dan menaruh apresiasi yang tinggi terutama kepada Pak Prof. Sobri dari Universitas Sriwijaya, dan kemudian senior dan kolega kami juga Bapak Dr. Sucipto. Beliau adalah wakil rektor 3 di kami dan sehari-hari kubesnya masih di Universitas Negeri Semarang. Jadi kira-kira saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang dan kemudian bisa berdialog dengan teman-teman netizen Makapos, dan saya kira ini menjadi kesempatan langka bagi saya, walaupun jujur saya merasa seperti deja vu. Deja vu-nya apa? Karena kira-kira mungkin 1999 sesekali saya sering berkunjung ke sini. Sebentar. 1999 biar ada bayangan netizen. Waktu itu sudah jadi dosen. Belum. Biar jelas nih, biar tahu muda dan tuanya seberapa. Jadi 99 itu saya ingat teman-teman Bangkapos waktu itu membuat semacam program khusus yang kita sebut kalau nggak salah akses, dan itu memang diisi anak teman-teman yang muda dari anak-anak SMA. Nah, itu kesempatan pertama saya kemudian masuk sebagai salah satu profil yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa. Biar jelas. Jadi tahun 99 beliau ini masih duduk di SMA. Waktu itu jadi ketua OSIS Bang. Waktu itu ketua OSIS. Jadi beliau ini Mas Rektor ini masih muda, belum genap 40 tahun. 39 baru besok April pas waktu pelantikan. Nah, tadi sempat ngomong situasi pemilihannya, tapi menurut saya dari diskusi sebelum ini bukan kemenangannya Pak Ibrahim, tapi ini kemenangannya UBP dan kemenangannya masyarakat Bangka Belitung. Karena beliau adalah representasi lokal ya, walaupun kita nggak primordial juga, tapi artinya dengan pimpinan yang memang basicnya dari setempat, mesti arah dan kebijakannya akan lebih banyak menguntungkan ke masyarakat Bangka Belitung. Boleh cerita ini soal UBP, sebelumnya kan swasta juga dan sekarang menjadi kampus yang sangat strategis di Bangka Belitung. Monggo Mas Rektor. Terima kasih. Jadi pertama memang UBB adalah hajat bersama. Itu saya harus garis bawahi. UBB itu adalah hajat bersama semua komponen masyarakat Bangka Belitung. Karena waktu itu ketika kita menjadi provinsi pada tahun 2000, lalu kemudian para the founding fathers kita, para pendiri provinsi itu berhasrat
Babel sudah jadi provinsi harus punya PTN, harus punya kampus negeri sendiri. Lalu dirintislah oleh para senior-senior pada tahun 2000-an sekian, lalu kemudian terwujud pada tahun 2006. Tetapi tidak bisa langsung negeri, lalu kemudian menjadi swasta dulu pada tahun 2010 baru negeri. Nah, ini adalah proses transformasi PTN dari PTS menjadi PTN, dan kemudian sekarang usianya kalau sebagai negeri boleh dihitung kira-kira 8 tahun, Bang. Jadi baru 8 tahun masih ya. muda sekali. Iya, masih muda. Nah, salah satu mengapa kemudian ini juga salah satu jawaban saya kepada Pak Dirjen ketika ditanya melalui video conference, kenapa Mas Ibrahim mau nyalon? Saya bilang begini, UBB itu adalah PTN kecil, PTN baru berada di tempat yang terpencil. Boleh dikatakan kita menyebut Bangka Belitung adalah daerah kepulauan. Suka tidak suka kita harus menempuhnya melalui jalur udara dan laut. Nah, dengan kondisi demikian, maka saya tidak membayangkan bahwa UBB akan berhasrat dalam 4 atau 5 tahun ke depan akan menyamai Gajah Mada, akan menyamai UI, akan menyamai kampus-kampus besar. Itu jangan sampai nanti kita jadi halu nanti. Saya dianggap nanti halu kalau mau mengatakan itu. Tapi yang paling mungkin saya mengatakan bahwa UBB dengan postur tubuh yang kecil, dengan usia yang masih sangat muda, dengan orang-orang yang juga energik, kemudian keinginan untuk berkembangnya masih sangat tinggi, dan kemudian didukung oleh sumber daya yang luas. Ini kesempatan zigzagnya kuat, Bang. Jadi zigzag itu menurut saya akan membuat kita agak lincah berjalan. Nah, dengan zigzag itulah kemudian kita menganggap bahwa UBB punya potensi yang sangat besar untuk masuk ke sana kemari, tiba-tiba ada lemparan kecil di sana untuk melihat, oh ada toh yang namanya UBB. Sekarang jujur beberapa tahun terakhir memang kita sudah mulai mencuri perhatian banyak kalangan di kawasan regional, tapi masih banyak teman-teman kita di luar sana yang oh ada ya UBB. Kadang-kadang masih begitu. Nah, ini tugas bersama, kami ingin menyelinap ke sana kemari, menunjukkan kepada dunia luas bahwa Babel punya universitas negeri yang itu bisa dibanggakan, bukan hanya oleh komunitas lokal tetapi juga oleh komunitas regional dan nasional. Itu yang sebenarnya kita ingin zigzag seperti itu. Nah, mimpi itu yang menurut saya, ini juga saya sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa kita punya mimpi untuk menyalip ke sana kemari, dan dengan postur yang kecil. Dan satu hal, Mas, kita ini adalah era disrupsi teknologi. Era disrupsi teknologi ini kita tidak butuh grand narrative teori yang itu kemudian besar, temuan besar segala macam, tapi kita butuh invensi-invensi kecil, temuan-temuan kecil, lalu kemudian perubahan-perubahan kecil. Nah, UBB dengan birokrasinya yang masih fleksibel itu masih mungkin mengikuti alunan yang digagas oleh Mas Menteri. Jadi Mas Menteri sekarang program yang paling cetarnya adalah Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kampus Merdeka ingin bahwa kampus ini tidak diikat oleh birokratisasi dan harus ada deregulasi. Maka muncul peraturan-peraturan yang memudahkan para dosen. Beberapa hari minggu lalu Mas Menteri mengeluarkan edaran melalui kepala bironya bahwa tidak mengatur lagi. Jadi aturannya adalah tidak mengatur lagi pakaian seragam di dunia kampus. Jadi dosen-dosennya nggak lagi misalnya harus pakai baju seragam ini pada hari ini. Itu diatur oleh lokal masing-masing. Nah, itu kan gagasan dari keinginan untuk merubah. Nah, kita yang sudah terbiasa berkantor, berdasi, lalu kemudian ketika ingin melakukan perubahan-perubahan kecil itu mungkin agak sulit, tapi UBB mengambil baik itu. Kira-kira gitu. Jadi begini juga, kampus ini kan tidak hanya, kalau kita gambarkan kampus dari sisi fisik kemudian fungsi, memang dia tempatnya anak-anak kuliah, tempat mengajar. Cuman kan sekarang kampus ini juga punya peran strategis ya, baik secara politik, secara ekonomi di lokalan. Utamanya Bangka Belitung ini kan sangat terlokalisir ya di kepulauan. Sejauh mana sih Mas Rektor ini melihat peran signifikan kampus di sosial budaya, politik, dan tentunya akademis juga? Nah, saya ingin start dulu dengan apa yang sudah terjadi sekarang. Jadi saat ini posisi kami UBB sudah menjadi bagian dari komunitas lokal, tidak hanya pada pemerintahan tapi juga sosial budaya. Sebagai contoh misalnya, kami dilibatkan dalam banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, menjadi tim ahli, menjadi peneliti, kemudian menjadi pemberdaya, fasilitator, dan lain sebagainya. Dan itu hampir semua keilmuan kami dipakai di masyarakat. Lalu yang kedua, kami
terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang itu menunjukkan bahwa kampus tidak hanya sebagai menara gading. Jadi tidak hanya berada di atas lalu kemudian membuminya kurang. Nah, maka kita terjun ke masyarakat melalui kegiatan pengabdian, lalu kegiatan kuliah kerja nyata, dan tentu saja yang terpenting adalah bahwa kita ikut mendinamisasi perkembangan. Nah, tapi ada satu hal yang kesini yang ingin saya dorong adalah bahwa gagasan Merdeka Belajar itu berpangkal pada kondisi kontekstualisasi yang diinginkan dibayangkan oleh Mas Menteri Nadiem, bahwa kampus Mas Menteri juga Mas Menteri. Jadi Mas Menteri Nadiem kan menginginkan bahwa kampus itu menjadi bukan hanya tempat menghasilkan sekolah atau ilmuwan-ilmuwan, tetapi dia menjadi bagian dari proses industrialisasi. Ini bukan kapitalisasi loh, saya ingin garis bawahi bahwa ketika kampus mengembangkan unit bisnis, ketika kampus mengembangkan produk-produk tertentu yang itu bisa difabrikasi, maka itu bukan bagian dari kapitalisasi sebenarnya, tapi itu adalah bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa kampus tidak hanya bisa ngajar, tetapi juga bisa membuktikan bahwa kami bisa membangun spesifikasi sesuai dengan keilmuan masing-masing. Sehingga saya melihat ada lompatan-lompatan, dan Mas Nadiem kan sudah melahirkan cukup banyak deregulasi peraturan-peraturan produk-produk yang itu kemudian memungkinkan kita masuk dan terlibat di dalamnya. Jadi itu saya bayangkan bahwa UBB memiliki peran strategis tidak hanya sebagai mitra pemerintah, mitra dunia usaha dan dunia industri, tidak hanya melahirkan ilmuwan-ilmuwan, tetapi dia bisa menjadi bagian dari dinamisator. Nah, sehingga saya melihat strategis di situ. Maka kampus, dosen-dosen itu dengan konsep tridharma perguruan tinggi, dan didorong sekarang ketentuan bahwa paling lambat 2 tahun ke depan harus penyesuaian. Mahasiswa itu hanya 5 semester di kampus, 3 semesternya dari 8 semester ketentuan standar itu, 1 semesternya itu harus diambil di luar program studinya. Jadi mereka bisa pilih, teman-teman pertanian mau kuliah di politik, teman-teman politik mau kuliah di ekonomi, itu dibebaskan dan harus didesain kurikulumnya. Dan 2 semester dia harus kuliah di luar PT-nya. Nah, kuliah di luar PT-nya ini bisa dilakukan dengan cara macam-macam. Proyek kemanusiaan, kemudian magang bersertifikat, kemudian kewirausahaan, proyek independen, pertukaran pelajar, itu mereka bisa lakukan, sehingga ketika lulus mereka menyesuaikan dengan konteks lapangan, sehingga di kelas itu mereka hanya punya kira-kira 5 semester yang sesuai dengan background-nya. Ya, itu yang kita kenal dengan istilah transdisipliner. Jadi kampus, program studi tidak boleh lagi mendaku dengan keilmuannya. Ilmu kamilah paling hebat, kamilah yang paling pintar, kamilah yang paling mempengaruhi kebijakan. Nggak bisa, dia harus belajar di sana, belajar di sini. Ketika turun ke lapangan dia tidak gagap. Karena itu mulai harus digagas, Mas. Siap. Oke, tapi saya mundur dikit tadi soal bagaimana aplikasi ke masyarakat ya. Ini barangkali kalau saya boleh berpendapat dan pastinya benar, nggak boleh ditentang. Mungkin juga. Nah, saya mencoba mengkaitkan dengan Mas Rektor yang lokal ya, bukan ngomong lokalnya juga nggak enak sih sebenarnya. Iya, tentunya secara emosional lebih paham betul dengan masyarakat Bangka Belitung. Tadi ini soal fungsi kampus, peran kampus di sosiokultur, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Ini mestinya punya keuntungan sendiri ya. Artinya sampean ini juga nggak enak bahasa Bangkanya. Anda juga nggak enak. Antum juga. Panjenengan juga. Jadi Mas Menteri ya. Mas Rektor ini jadi punya akselerasi yang lebih ya. Bagaimana untuk menempatkan posisi, tentunya perlu di-upgrade nih. UBB ini. Nah, ini pertanyaan berat nih, Bang. Enggak. Jadi gini, memang pertama saya tidak sepakat dengan istilah muda. Dalam konteks bahwa itu direproduksi untuk kepentingan pencitraan, saya setuju. Jadi nggak setujunya begini, karena saya melihat bahwa muda saja kan tidak cukup. Betul. Jadi kalau muda tapi tidak punya karya, itu sama aja hanya menjual usia. Tapi kalau dia muda, punya kerja dan kinerja, nah itu yang harus dibuktikan. Nah, tugas saya membuktikan itu, Bang, dengan energi yang barangkali mungkin masih cukup cukup, ya boleh saya katakan mungkin dari sisi energi mungkin kita bisa berlari agak cepat. Nah, saya melihat bahwa akselerasi. Jadi UBB sejauh ini menurut saya sudah on the track. On the track-nya itu adalah kita lihat dari beberapa capaian-capaian, walaupun tentu tidak ada yang sempurna. Dari berbagai sisi dan kelembagaan kita melihat masih banyak yang harus dibenahi. Tapi akselerasi itu menjadi ketentuan wajib yang harus kita patuhi. Karena itu dengan kondisi sekarang, dengan orang yang mohon maaf dari 2006, walaupun saya bukan pendiri
dalam arti historis terhadap perguruan ini, tapi ketika pertama kali berdiri di 2006 sebagai swasta, saya sudah menjadi bagian dari dosen pada saat itu. Dosen muda baru lulus 2006, UPB buka dan kemudian saya melamar dan diterima. Lalu kemudian tahun 2007 saya menjadi dosen tetap. Nanti cerita yang itu nanti. Cerita. Maksud saya dengan kondisi itu saya kemudian memahami bahwa kondisi di dalam ini kalau dengan peta masalah yang sudah ada, nah tinggal sekarang bagaimana kita peta masalah itu kan diagnosisnya sudah ada nih. Kita butuh kelengkapan di sini, kita butuh kekuatan sana. Nah, mudah-mudahan dengan saya sudah dari dalam kemudian naik ke posisi pengambil keputusan, dan tentu ini tidak sendiri karena kan di sana ada senat, ada organ SPI, macam-macam lah, dan itu punya peta masalah yang sudah jelas nih. Nah, tinggal kita sekarang running, tinggal kira-kira jalan. Itu yang saya kira bayangkan. Jadi itu yang saya sebut dengan istilah petanya tidak buta lagi. Peta tidak buta. Insya Allah beberapa persoalan dasar yang selama ini jadi keluhan teman-teman dan kita sebagai orang dalam sendiri sudah paham. Insya Allah mudah-mudahan begitu action kita akan mulai mendorong ke arah sana. Meskipun belum definitive rector, saya mau paksa. Kalau kita melihat Bangka Belitung dan kebetulan nama UPB juga ada Bangka dan Belitung. Jadi permasalahan kita sekarang ini adalah timah yang harganya lemah, kemudian pasca timah juga kita belum siap. Siap nggak UPB ikut bertanggung jawab untuk mendampingi? Ini mau ke arah mana ini kita ini Bangka Belitung? Nah, pertanyaan yang sangat relevan karena saat ini dengan Permendikbud nomor 7 2020, Mas Nadiem ini salah satu bagian dari deregulasi. Jadi kampus boleh membuka program studi di luar nomenklatur yang lazim sepanjang dia punya kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Yang ada di benak saya, salah satunya adalah bahwa potensi yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Bangka Belitung, oleh daerah lain di Indonesia adalah soal timah. Nah, timah ini kalau berkaca dari peraturan Mas Nadiem, maka bisa dikembangkan menjadi satu program studi spesifik. Karena itu, tapi syaratnya satu, harus punya kerjasama dan kita akan dorong, Bang. Jadi saya ingin membayangkan segera koordinasi dengan PT Timah sebagai perusahaan go public, karena syarat untuk buka program studi di luar nomenklatur itu harus punya kerjasama dengan internasional dan PT Timah merepresentasi ini. Kita kerjasama dengan PT Timah, kita studi betul-betul Timah itu dan kita hasilkan sarjana dan ilmuwan itu yang menggarap dari hulu dan hilir, dan itu bersifat transdisiplin. Di sana kita akan bicara soal bagaimana ekstraksi timah, kita akan bicara di dalamnya bagaimana kemudian mengelola perdagangan, industri hilirnya, dan itu nomenklaturnya bisa spesifik pengelolaan timah. Nah, itu kita bicara di sana ada hilir, dibicara di sana ada hulu, ada pengelolaannya, ada sustainable development-nya di sana, dan PT Timah menentukan kurikulum sendiri. Bekerja sama dengan kampus, kurikulumnya maunya apa nih ilmuwan yang dihasilkan oleh ini, sehingga ketika nanti program studi berdiri hasilnya benar-benar sesuai dan relevan dengan kebutuhan. Nah, itu yang sedang dibayangkan oleh Mas Nadiem, bahwa kampus tidak boleh dijebak dan diikat terus oleh regulasi nomenklaturnya harus. Nah, sekarang ada di, kalau nggak salah di daerah Riau itu program studi kopi. Karena di sana itu program studi teknik khusus, mungkin ke depan mengembangkan program studi itu yang racik robusta ya. Tapi mesti dipilih ya antara timah sama lada, urgen yang mana juga ya. Tapi itu kajian lah. Itu bisa dikembangkan, maka sepanjang syaratnya satu, harus ada kerjasama dengan lembaga industri. Karena yang sepemahaman saya juga barangkali di kebijakan hulu timah ini kan memang ada keterbatasan karena teknologi ya. Mestinya taruh kata ini ada potensi tapi hanya sebatas ini karena teknologinya. Barangkali nanti dengan sinergi UPB barangkali juga itulah yang akan menjadi jawabannya. Mestinya. Dan mesti tidak terlalu terobsesif dalam waktu dekat karena itu proses yang sangat panjang. Tetapi saya melihat bahwa dulu orang selalu bilang bahwa timah akan segera habis, timah akan segera habis. Faktanya sampai sekarang kita masih mengekstraksi timah. Nah, tetapi bahwa kelesuan ekonomi itu kan banyak faktor penjelasnya. Nah, tetapi saya kira salah satunya adalah mungkin tata kelola perdagangan. Nah, sebenarnya ketika kita mengelola program studi khusus tentang itu, maka dunia usaha menentukan kurikulumnya, kampus menentukan ilmuannya, outputnya, lalu kemudian mahasiswa kuliah dan studi di situ, lalu kemudian hasilnya memang diproduksi untuk kepentingan industri khusus. Sehingga ketika kalau mau belajar timah, larilah ke Bangka Belitung. Ada program studi yang mengelola itu. Tidak ada di daerah lain. Nah, ini dimungkinkan dengan deregulasi yang dilakukan oleh Mas Nadiem. Jadi saya kira kita mulai harus membangun kekhususan di tingkat lokal. Salah satunya tadi program studi itu. Dan kemudian kita harus berpikir kampus itu bagaimana menjahit kepentingan nasional di tingkat lokal. Jadi harus berjalan beriringan.
Jadi misalnya pusat punya punya desain untuk menyelamatkan industri pertimbangan nasional, punya desain untuk memanfaatkan hilirisasi dari produk itu, lalu punya ada lagi nih, kita belum lagi bicara soal logam tanda jarang misalnya potensinya. Nah itu akan menjadi menarik ketika kemudian kita bisa kaitkan dan linkkan dengan kepentingan pengembangan program studi, sehingga kalau mau cari ahlinya timah ada di sini, cari ahlinya lada ada di sini, dan itu dikembangkan. Jadi kita harus lepas dari ketergantungan terhadap ilmuwan-ilmuwan dari luar Bangka Belitung yang selama ini ada di kampus-kampus besar. Nah itu yang saya bayangkan, karena kita orangnya ada di sini, daerahnya di sini, mereka tinggal di sini, saya yakin mereka lebih paham. Tinggal bagaimana kemudian mengorganisirnya menjadi satu komunitas yang itu memang diperhitungkan secara keilmuan. Nah itu kira-kira. Kok jadi panjang ya? Ya, oke. Jadi Mas Rektor, saya ingin cerita nih sekarang. Tadi problematika soal UPP barangkali kalau dikupas juga nggak habis ya, nggak selesai. Tentunya tantangan ke depan akan lebih jauh ya. Mas Rektor ini kalau boleh saya tahu, base ilmu S1-nya apa, kemudian ceritanya gimana? Katanya sekolahnya dulu juga asik dikisahkan. Ya, jadi saya kebetulan memang ya mungkin disebut tersesat itu selalu jadi cerita banyak mahasiswa baru ya. Jadi saya S1-nya kebetulan diterima di jurusan filsafat di Gajah Mada. Lalu kemudian sesudahnya saya langsung ambil karena tertarik sejak awal. Kalau boleh dibongkar profil saya pada tahun 2099 itu cita-cita ingin jadi pakar politik. Nggak kesampaian di S1, lalu kemudian saya ngambil S2-nya. Jadi kemudian di S2-nya saya hijrah dari ilmu filsafat masuk ke politik, ternyata nyambung ilmunya. Jadi mempelajari hakikat dulu di tingkat hulu, lalu kemudian saya belajar praktisnya di lapangan dengan mempelajari ilmu politik. Lalu kemudian setelah selesai S2 saya membantu ikut mengajar di UBB, dan kemudian 2009 dapat kesempatan beasiswa dari The Habibie Center, kemudian mengambil doktor di Gajah Mada. Pada saat itu saya ikut menempuh program studi di program studi yang berbeda ketika di dokter. Jadi memang sebelumnya ngambilnya ilmu politik, lalu kemudian ikut main-main, dan kemudian menjadi sangat serius. Masuklah saya di posisi yang sama di jurusan filsafat. Ternyata filsafat selesai duluan, sehingga alhamdulillah dua-duanya bisa selesai di waktu yang hampir bersamaan. Dan kalau boleh dibilang, lalu apa spesifikasinya? Spesifikasi saya mendalami filsafat politik. Filsafat politik. Nah harapannya tentu saja saya bisa mengkombinasikan kedua ilmu itu, dan kemudian yang terpenting kan menurut saya bagaimana kemudian tidak secara keilmuan tapi secara manajerial itu bisa dikombinasi sedemikian rupa. Karena menurut saya jadi pemimpin itu Bang bukan semata-mata soal kompetensi keilmuan, tetapi juga kompetensi sosial, kompetensi di dalamnya ada soal komunikasi, negosiasi, diskusi, yang itu semua menjadi dinamis ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin. Dan mudah-mudahan beberapa tahun ke depan ini saya diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan kombinasi di antara keduanya, sehingga saya membayangkan bisa lebih zigzag masuk ke teman-teman yang berbeda secara keilmuan. Pernah nggak sih punya cita-cita jadi rektor? Enggak, saya kepingin kisah ini kemudian menginspirasi orang-orang Bangka Belitung, ya, menginspirasi orang-orang Bangka Belitung. Saya ini loh dulu sekolahnya begini, ya bukan garis tangan saya nggak percaya juga lah. Ketika kita bisa berupaya gigih, kita bisa mencapai cita-cita ini sejauh mungkin. Gitu. Ya, jadi memang saya harus mulai cerita dari mana? Ceritanya panjang. Jadi dosen aja bukan cita-cita sebenarnya, nggak pernah tercita-cita. Jadi kalau dulu 99 itu Bang, saya nggak tahu. 99 itu ketika dimuat profil saya di Bangka Pos, lalu kemudian di situ ada tulisan cita-citanya Pak, ingin jadi pakar politik. Saya nggak tahu definisi pakar politik, saya senang aja lihat orang ngobrol, saya senang aja lihat orang berdiskusi dan kemudian bisa mengemukakan argumennya, dan kemudian bisa memberikan semacam pemahaman-pemahaman dalam sesi diskusi. Nggak terpikir seperti itu. Lalu saya ambil S1 kuliah aja, nanti mau jadi apa terserah. Nah, lalu kemudian ternyata punya kesempatan waktu S2, saya kemudian dapat lulus S1, saya dapat Ford Foundation, beasiswa untuk ambil S2, The Ford Foundation. Jadi ambil kuliah di sana, sehingga ketika selesai S2 jalan itu terbuka ketika UBB menjadi terbuka berdiri sebagai perguruan tinggi swasta waktu itu, dan masuklah. Setelah itu kemudian mengalir. Jadi
rektor saya nggak ke cita-cita. Saya menyelesaikan SD di Sungai Selan, di sebuah kawasan yang sangat boleh katakanlah pinggiran banget, karena itu nggak ada kampung sesudah itu, karena sungai dan laut sesudah itu, dan itu di komunitas yang boleh katakanlah secara akademik mungkin pada saat itu belum semeriah sekarang ini. Lalu kemudian SMP-nya juga di sana, lalu SMA masuk ke ke Pangkal Pinang, SMA 3 Pangkal Pinang, dan kemudian sesudah itu mengalir aja. Jadi sebenarnya tidak ada cita-cita itu, tetapi saya melihat bahwa ini kita harus ambil bagian. Nah, ini yang saya kira mungkin kalau misalnya soal background secara dari sisi keluarga misalnya, saya nggak punya garis yang bisa menunjukkan bahwa saya punya terah sebagai pejabat, karena mohon maaf, almarhum bapak saya itu hanya menyelesaikan pendidikan SD, kemudian ibu saya sampai sekarang masih ada di Sungai Selan, masih hidup, alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur, juga tamat SD. Nah, jadi sebenarnya kami tidak punya terah ke sana. Mas Rektor ini bapaknya hanya tamat SD, ya kan? Betul. Ibunya juga hanya tamat SD. Nah, tapi ketika kita mau berupaya, waktu itu memang ngotot ya soal sekolah itu. Ya betul. Tantangannya kan ketika mau kuliah. Jadi mau kuliah, bapak sudah sakit-sakitan, lalu kemudian waktu itu boleh disebutlah penghasilan sebagai seorang petani kan sambung putus. Saya punya 3 kakak yang semuanya hanya tamat SD, lalu kemudian saya punya komitmen ingin sekolah karena mama lihat saya punya keinginan kuat, kalau berangkatlah mau kemana, saya ke Jogja. Lalu kami melewati fase yang sulit selama 3,5 tahun itu. Apa itu? Saya melewati fase yang sulit. Apa itu sulit? Ya, sulit secara ekonomi. Ketika harus kuliah di Jogja dengan penghasilan orang tua sebagai petani, tentu bisa dibayangkan ya. Tidak seindah yang. Solusinya apa? Solusinya? Waktu itu targetnya saya ingin cepat selesai, sehingga alhamdulillah bisa selesai S1 dalam waktu 3 tahun 2 bulan. Menyelesaikan selesai karena pengen cepat selesai, itu niatnya, pengen cepat selesai, bisa segera meringankan. Nah, ternyata setelah selesai, jadi teman-teman banyak yang 5 tahun pulang bawa S1, saya 5 tahun itu pulang bawa ijazah S2. Jadi karena niatnya pengen cepat. Nah, ternyata problem ekonomi selesai ketika kemudian saya S2 karena dapat beasiswa dari Ford Foundation. Nah, secara saya melewati situasi yang mungkin tidak semenyenangkan anak-anak itu yang memang secara ekonomi sudah berkecukupan, tetapi saya percaya bahwa where there is a will there is a way. Jadi di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jalannya ditempuh apa waktu itu yang perlu detail sebenarnya? Apakah kerja part time? Enggak. Jadi memang waktu itu dengan ekonomi yang sangat pas-pasan, dengan ekonomi yang sangat saya pernah dikirimi misalnya 50.000, kalau ibu ada uang, kalau ada uang 50.000 dikirim, ada 100.000 dikirim, ada 2, jadi kapan ada duit dikirim, jadi nggak ada rutin misalnya sebulan itu 500.000 per bulan, enggak, jadi kapan ada uang dikirim, kadang-kadang nggak ngirim, apa ya, ngirit itu jelas. Dan waktu itu memang saya coba cari pekerjaan sambil part time di sana, pernah jadi ikut multi level marketing dan lain sebagainya, tapi ternyata kemudian itu mengganggu kuliah, sehingga targetnya bagaimana segera cepat kuliah. Alhamdulillah bisa selesai dalam fase 3 tahun, lalu kemudian di saat yang bersamaan muncul peluang beasiswa, saya ikut dan dapat. Jadi persoalannya kemudian berhenti dan selesai ketika kemudian saya bisa dapat S2, karena di situ dapat beasiswa, ada biaya hidup dan lain sebagainya. Nah, pulang S2 kemudian langsung bekerja dan kemudian memiliki penghasilan tambahan, dan tentu sampai sekarang ini memang tiap bulan saya masih pulang ke rumah orang tua, lalu kemudian masih menikmati waktu-waktu dengan bersama ibu, dan alhamdulillah beliau juga masih sehat. Dan satu saya kira keberhasilan terbesarnya, jadi keberhasilan saya itu bukan saya yang hebat itu adalah emak saya. Bukan saya. Iya, fase apa yang ingin saya sampaikan adalah ketika menghadapi kesulitan memang fokus ya. Ada yang ambil part-time ketika begitu ya, sama lah ketika kuliah di tempat jauh. Tapi beliau ini, Mas Rektor ini lebih memilih saya fokus ya, fokus kuliah, fokus biar cepat selesai, biar segera meringankan beban orang tua adalah fokus ya. Kalau saya sekolahnya soalnya S1 aja 7 tahun. Oke,
Jadi inilah profil Rektor UBB pertama kali dalam status negeri dia sebagai orang Bangka Belitung asli. Kita tentu berharap beliau bisa membawa UBB ini perkembangannya menjadi arah yang lebih membumi lah tentunya ya dengan Bangka Belitung gitu. Kemudian bisa menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat sini juga karena punya tanggung jawab besar juga masyarakat Bangka Belitung. Ada satu hal poin sebenarnya. Oke. Yang harus saya sampaikan Mas, bahwa disrupsi teknologi itu kalau nggak diantisipasi secara cepat, kita kampus-kampus bisa bangkrut. Jadi artinya kalau tidak diantisipasi, makanya menurut saya penunjukan Mas Nadiem sebagai menteri oleh Pak Jokowi itu adalah satu situasi yang sangat sangat penuh pertaruhan. Dan beliau mengambil posisi pertaruhan itu karena menunjuk seorang programmer, seorang ahli teknologi masuk ke dalam dunia pendidikan yang sudah terbukti di sana untuk mengurusi pendidikan itu bukan tanpa resiko, dan beliau mengambil keputusan besar itu karena berangkat dari kenyataan bahwa ke depan ini disrupsi teknologi itu akan melanda kampus, dan kalau kampus tidak siap dengan disrupsi itu maka tetap terjebak dengan naratifnya, grand naratifnya, tetap terjebak dengan birokratisasinya, tidak cepat berubah dengan invensi-invensi kecil, ini akan berbahaya dan kampus akan ditinggalkan. Jadi kalau kampus itu bertahan dengan konvensionalnya, maka dia akan ditinggalkan. Karena itu ledakan-ledakan kecil, invensi-invensi kecil, maka kira-kira mungkin kalau Nadiem punya gagasan begini, lalu kemudian di bawah harus cepat mengantisipasi. Jadi kalau punya gagasan kampus merdeka, maka harus cepat apa yang bisa dilakukan di bawah, inovasi-inovasi apa, perubahan-perubahan apa yang dilakukan. Karena kalau tidak ketemu di tengah-tengah lambat. Kalau kita nunggu SOP turun, Juknis turun, Juklak turun, ini kita tidak bisa bergerak. Tetapi kita juga harus tetap senada dengan ini, sehingga saya bayangkan dari atas ada tekanan untuk melakukan perubahan, dari bawah ada invensi kecil, ketemulah di tengah-tengah, sehingga disrupsi kampus itu bisa diantisipasi. Karena kalau tidak, Bang, kita kampus akan ditinggalkan loh. Kalau kita tidak mengembangkan pembelajaran online, kalau kita tidak mengembangkan sistem akademik yang kuat, kita tidak mengembangkan satu sistem pembayaran dan lain sebagainya yang berorientasi pada teknologi, maka kita akan ditinggalkan. Karena sekarang orang sudah banyak yang sarjana tanpa kuliah. Nah, walaupun tentu tidak segampang itu bertaruh soal karakteristik, nilai dan lain sebagainya. Ada pertaruhan sana. Tapi menurut saya ini harus segera ketemu antara invensi dan teknologi dengan gagasan-gagasan perubahan dari kampus. Kalau enggak tuh ditinggalin, Mas. Ya tanggung jawab karena sekarang adalah nahkoda daripada UPB. Insya Allah. Satu hal kata saya bahwa hubungan dengan keluarga, saya punya anak 3 kecil. Semuanya laki, semuanya preman. Jadi ibunya paling cantik sendiri kalau di rumah. Dan menurut saya gini, ini kemesraan dengan keluarga itu adalah soal kualitas, bukan soal kuantitas menurut saya. Jadi mungkin artinya gini, ada volume kerja, volume waktu yang berkurang, tetapi kemudian kalau kita bisa quality time di waktu-waktu tertentu, ini masih di benak saya ya, karena selama 6 tahun jadi dekan, saat ini memang saya merasakan betul juga sudah cukup banyak waktu yang tersita, apalagi dengan naik ke posisi rektor dan kemudian harus mengurusi 5 fakultas dengan 20 program studi. Kalau selama ini satu fakultas dengan 3 program studi dengan mahasiswa hanya sekitar 700, sekarang harus mengurusi hampir 5.000, tentu volume waktu akan banyak berkurang. Tapi bagaimana mendorong agar quality time-nya itu yang mungkin saya kira perlu dorong. Tapi saya belum bisa berandai-andai, tapi saya bersyukur karena punya istri yang selalu memahami kondisi itu, dan saya kira memang akan ada mungkin turbulensi kecil di awal itu pasti anak-anak mungkin akan sering protes itu, tapi saya kira quality time itu mungkin yang saya bayangkan bisa perlahan-lahan mungkin diatur supaya turbulensinya tidak terlalu sering ledak-ledak gitu, pelan-pelan saja. Tapi itu pasti terjadi saya kira. Nah, yang jelas kita harus kurangi perjalanan dinas, itu saya kira ya. Artinya kalau bisa didelegasikan kepada teman-teman di jajaran bawah kita, didelegasikan aja, kecuali yang prinsipil harus dihadiri. Dan menurut saya itu adalah salah satu cara untuk kemudian supaya kita tetap standby di tempat dan kemudian bisa membagi waktu juga. Karena jujur saja DL itu sebenarnya melelahkan. Iya. Jadi melelahkan naik pesawat itu kan sebenarnya melelahkan. Iya. Kelihatannya ada enak naik pesawat, padahal sebenarnya itu sangat melelahkan. Saya kira gitu. Saya kira gini, kalau soal ya mungkin tentu dengan
gaya saya mungkin tidak semua orang itu bisa nyaman gitu ya, dan saya menyadari itu bahwa tidak semua kemudian kita bisa menyenangkan hati semua orang, tetapi yang ada di benak saya adalah meminimalisir seminimal mungkin kesalahan-kesalahan. Dunia kampus itu menurut saya dunia yang unik ya, karena orang-orang yang kita hadapi ini kan adalah orang-orang well educated ya, orang-orang yang secara pendidikan sebenarnya sangat baik, dan kemudian kadang-kadang kita pun tidak perlu berbicara, mereka sudah paham. Jadi saya ingin cerita sedikit soal mungkin masalah situasi pilrek ya. Misalnya ketika ada usaha-usaha untuk mempengaruhi soal voters misalnya, saya melihat bahwa teman-teman itu nggak perlu dikawal, nggak perlu kemudian diberikan klarifikasi segala macam, mereka sudah dengan caranya sendiri itu mencari alat klarifikasi sendiri. Jadi objektivitas itu sebenarnya menurut saya cukup tinggi. Nah tentu perbedaan itu pasti ada, Bang Azza. Jadi tidak mungkin. Nah menurut saya tentu bagaimana menjembatani perbedaan itu semakin tipis. Jadi kalau mungkin katakanlah ini hilang, nggak mungkin gap itu. Gap itu, konflik itu hilang nggak mungkin, tapi mempersempit sehingga tersisa sedikit. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Nah tentu saya orang muda, tapi sekali lagi tadi saya sudah ralat bahwa muda tidak boleh dijual. Usia muda itu tidak boleh direproduksi sebagai bagian dari pencitraan, karena kalau direproduksi ke pencitraan nanti kurang produktif. Yang paling penting adalah bagaimana dengan energi yang lebih fresh itu kemudian bisa kita dinamisasi sebagai sebuah alat untuk produktif. Nah menurut saya membangkitkan kepercayaan mereka itu adalah dengan cara kita rajin bertanya. Jujur UBB itu banyak senior dari sisi usia, senior dari sisi pengalaman, senior dari sisi pandangan. Nah, saya membuka diri untuk belajar dan bertanya, dan saya membuka diri untuk mendatangi senior-senior. Jadi saya sudah sampaikan dalam banyak kesempatan dengan teman-teman, saya ya tolong ingatkan saya, tegur saya kalau memang ada keliru, silahkan sampaikan, dan saya orang yang pribadi mungkin akan berusaha untuk terbuka. Jadi menurut saya kalau orang Bangka itu kan membuka ruang dialogis yang menurut saya akan baik. Dan itu yang menurut saya Bang Azza datangi satu-satu kalau kita punya problem, membuka diri, wongke, kula nuwun, dan menurut saya jangan merasa paling pintar. Itu nggak ada rumusnya. Jadi kalau merasa paling pintar, hebat sendiri, saya meyakini bahwa kepemimpinan di perguruan tinggi itu sebenarnya kepemimpinan yang ditopang oleh dukungan-dukungan sivitas yang lain. Nggak bisa rektor itu nggak ada apa-apanya kalau wakil rektornya tidak jalan, atau mahasiswanya juga tidak jalan, atau dosennya juga tidak jalan. Jadi saya kira ini sinergi bersama. Jadi menurut saya keterbukaan untuk mau mendengarkan, karena problem mendengar itu menurut saya yang harus jadi PR ke depan, karena banyak keluhan-keluhan, pasti yakin UBB kita punya cukup banyak isu-isu yang itu potensial membuat tidak nyaman, tapi kalau diselesaikan dengan komunikatif, menurut saya kita datangi lalu kemudian membuka diri, itu yang paling penting. Jangan merasa paling pintar deh, itu kira-kira. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa mudah saja tidak cukup, jadi jangan direproduksi deh, tetapi ya beri kesempatan untuk kemudian menunjukkan bahwa kita juga punya kapasitas untuk bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Nah kalau betul Bang Azza, stabilitas emosi itu seiring waktu, itu saya kira juga menjadi penjelas ya mengapa kemudian menurut saya emosi itu harus diuji oleh waktu dan pengalaman, sehingga saya membayangkan mungkin emosi sekali lagi akan ada turbulensi kecil di awal, mungkin karena tadi terbiasa mengurusi 700 orang, sekarang harus bertanggung jawab terhadap 5.000 orang, belum lagi kita visi yang harus kita kembangkan ke depan. Nah proses itu menurut saya adalah proses pendewasaan, tapi satu hal bahwa jangan terjebak dengan pencitraan soal usia. Makanya kalau ditanya, Pak, Bapak masih muda, energik, enggak, jangan bicara itu deh. Nanti kita bicara bahwa apakah saya bisa membuat lompatan-lompatan kecil. Tentu ini yang menurut saya menjadi tantangan terbesarnya. Jadi kalau misalnya keren itu akan hilang kalau nanti ternyata tidak bisa memberikan pernyataan, jadi keren akan hilang. Nah
itu caranya adalah memang menurut saya mendorongnya bukan reproduksi kepada soal usia, tapi reproduksi bahwa ini bisa diberikan kesempatan. Kalau pintar menurut saya relatif Mal-Azhar. Jadi tapi kepintaran terbesar itu ketika kita mau belajar dari berbagai macam kesalahan-kesalahan dan kemudian kita dari pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Dan saya memiliki optimisme bahwa saya akan belajar karena saya juga memang adalah pembelajar yang cukup tekun. Artinya pembelajar itu artinya ya saya membuka diri lah terhadap berbagai macam tantangan dan perubahan. Pertanyaannya tajam tapi harus diuji oleh waktu. Jadi itu saya kira Bang Arsa, mengujinya dengan waktu. Saya sedang menulis buku dan tuntas sudah hampir berapa tahun ini. Judulnya itu adalah Negosiasi dengan Tuhan. Kenapa? Saya melihat negosiasi itu bisa dilakukan melalui ikhtiar. Jadi Anda punya background ekonomi keluarga yang morat-marit misalnya. Walaupun saya ketika kecil saya kecil suka jualan loh Bang, di kampung jual jagung. Lalu kemudian jual palawija yang dari kebun, jual labu, jual ini ketika sekolah sambil jualan kayak gitu kan. Waktu di kampung di Sungai Selan. Tetapi saya melihat bahwa itu bukan kemiskinan pada masa itu. Jadi itu bukan, saya tidak mendefinisikan, karena kami tidak mendefinisikan itu sebagai kemiskinan, tapi kita menjalani dan enjoy. Baru tahu bahwa itu miskin justru sekarang. jadi ternyata itu udah saro ketika sekarang lah baca ningok kesana kemari segala macam. Oh saro zaman dulu, padahal itu tidak pernah didefinisikan. Jadi miskin itu labeling juga ya. Ternyata labeling benar. Tetapi miskin itu muncul ketika kita melihat orang kaya. Jadi ada pembandingnya. Tapi kalau pada saat itu sebenarnya bukan. Jadi saya melihat itu. Jadi saya melihat bahwa apapun Anda, tapi kalau ada ikhtiar dan doa itu saya kira ikhtiar saja menurut saya tanpa doa itu tidak akan berarti. Tetapi doa saja kemudian tanpa ikhtiar itu tidak akan menampakkan hasil, karena itu keduanya harus dijahit. Dan saya melihat bahwa capaian yang mungkin saya peroleh sekarang, saya kira ini sangat relatif sekali bagi semua orang. Ada yang melihatnya biasa saja, ada yang melihatnya ini sebuah lompatan. Tetapi yang menurut saya yang sebenarnya terjadi bahwa kita bisa membalikkan dan menegosiasikan kondisi-kondisi itu dengan pencipta kalau kita punya ikhtiar dan doa yang berjalan bersamaan. Jadi saya melihat bahwa Anda hebat kalau bisa sukses di tengah kesusahan. Anda hebat dan mantap ketika bisa sekolah di tengah keterbatasan ekonomi. Anda hebat ketika bisa mengalahkan apa yang sudah dicapai oleh orang tua. Lompatan-lompatan dan perubahan-perubahan itu menurut saya itu yang saya yakini bahwa sebagai orang yang mungkin mengalami fase yang berbeda-beda, tetapi tidak boleh kehilangan harapan. Dan menurut saya setiap kita itu punya potensi dan kesempatan yang sama, tinggal bagaimana kita mengelola itu. Saya sering mengalami mahasiswa itu sudah kalah dulu ketika harus mengerjakan skripsi yang sangat panjang. Dia sudah kalah dulu karena sudah merasa tidak bisa dulu. Jadi underestimate terhadap diri sendiri itu sudah terjadi. Nah, tidak mampu. Mak kami orang susah, kami tidak mampu. Itu kan sudah underestimate. Satu langkah kegagalan kita sebenarnya. Jadi optimisme itu jelas dan menghilangkan pesimisme, dan mudah-mudahan kita bisa bernegosiasi dengan kondisi kita yang sekarang. Ini yang saya sebut tadi, negosiasi dengan sang pencipta itu adalah negosiasi bukan dalam konteks kemudian ingin merubah takdir, tetapi bagaimana merubah keadaan. Dan itu tadi saya sekali lagi Bang Alza tidak ingin menyebut saya sukses karena itu sangat relatif. Saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya sudah kondisi paripurna karena itu masih harus diuji oleh waktu. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kalau kita mau berusaha dan kita bisa membuktikan bahwa kita bisa. Dan satu hal, orang kampung itu sebelum apa-apa, saya orang kampung ya, jadi belum apa-apa dia sudah merasa rendah diri dulu, padahal kita punya kadang-kadang potensi yang jauh lebih besar daripada mereka yang ada di kotaan dan benar-benar. Jadi jangan malu menjadi orang kampung ketika kita punya energi yang jauh lebih besar daripada mereka yang ada tinggal di kotaan dan di tempat-tempat yang memang modern. Kira-kira.
Oke, jadi 38 tahun, 39 tahun jadi rektor. Nah, Insya Allah mudah-mudahan lancar sampai mudah-mudahan lancar. pelantikannya. Mudah-mudahan lancar. Beliau Mas Rektor Ibrahim ini juga bapaknya lulusan SD, ibunya lulusan SD. Di usia 39 tahun sudah jadi rektor, di usia 40 tahun, 42, 43 di usia-usia keemasan. Tadi saya sampaikan ini bukan fase terakhir, moga-moga ada lompatan-lompatan yang luar biasa. Tapi di posisi ini kita patut hargai, kita sambut UBP, moga-moga bisa menjadi jawaban atas tantangan di masyarakat Bangka Belitung. Moga-moga lebih seksi lagi kampusnya, kan seksi dalam arti yang satu informasi positif Bang. Okay. Kami baru saja seleksi SNPTN jalur undangan itu sudah ada 18 provinsi pelamar. Yang paling jauh itu dari Papua Barat. Oh, artinya nama UBP sudah menasional, intinya begitu ya. Ada 18 provinsi yang mendaftar. Walaupun kita tidak tahu apakah diterima, tapi 18 yang melirik ke sini. Iya, artinya Moncere UBP sudah sampai ke 18 provinsi kan begitu ya. Ya. Oke lah, ini luar biasa. Moga-moga rekam jejak dan kemudian exciting sekarang Mas Rektor ini juga menjadi inspirasi banyak orang, gitu kan. Kalau saya sekolahnya 7 tahun. Oke, harus kita akhiri. Demikian dialog ruang tengah kita bersama Mas Rektor Dr. Ibrahim. Dari tadi saya belum sebut ya, walaupun kadang-kadang gelar menjadi sampiran juga. Ya. Selamat malam di dialog ruang tengah Bangka Pos. Oke, terima kasih. Nah,